S double dot angle N untuk annuity 2. Lalu perhatikan ya, yang ingin saya sampaikan, ini yang saya kasih tanda merah ini tidak salah tulis, ini benar ya. Ini kalau annuity immediate, ininya tetapnya pakai annuity 2 ternyata perhitungannya. Jadi seluruh perhitungan untuk increasing annuity dalam kasus arithmetic progression ini, seluruhnya ternyata kita menggunakan ini apa namanya annuity 2 untuk penghitungan present value maupun future value-nya. Jadi bisa Anda lihat di sini ada E double dot angle N, E double dot angle N, ini S double dot angle N dan S double dot angle N. Di mana ini kan menyatakan present value dari annuity 2 dan ini adalah future value dari annuity 2. Nah, yang bagian belakangnya pun juga sama di sini. Jadi perhatikan untuk untuk increasing annuity immediate sama increasing annuity 2 itu ternyata formulanya sama persis di bagian pembilangnya. Jadi sama kayak misalkan Anda menghitung kemarin ya, present value maupun future value untuk annuity 2 maupun immediate, bagian pembilang itu selalu sama semuanya. Yang membedakan adalah bagian penyebutnya. Untuk immediate penyebutnya adalah I, sedangkan untuk do penyebutnya adalah D. Ini pun juga sama ya, penyebutnya I, penyebutnya D. Jadi sekali lagi di bagian atas ini pasti sama untuk pembilangnya, formulanya sama, yang membedakan hanya bagian penyebutnya. Lalu untuk menghitung future value increasing annuity immediate, Anda bisa dapatkan dari hubungan ini ya. Jadi ini Anda mendapatkan present value-nya dulu, yaitu formula yang bagian atas ini. Bagian sini Anda dapatkan, tinggal dikalikan dengan 1 plus I pangkat N. Anda akan dapatkan formula ini. Pun demikian juga dengan annuity 2 ya. Increasing annuity 2 ini bisa Anda peroleh dari 1 ditambah I pangkat N dikalikan dengan present value dari increasing annuity 2-nya. Oke, kita lihat contohnya ya. Ini contoh yang tadi, ini bagian contoh 4.6, kalau bisa kita balik ke sini ya. Ini persis sama dengan contoh yang ada di sini tadi. Cuman kalau yang di awal ini kan kita belum tahu nih formula dari present value anuitas yang mengikuti dari aritmatik. Nah, ini selepas kita tahu pakai formula yang di sini nih, pakai formula ini bisa kita hitung nilainya bagaimana. Nah, untuk penghitungan present value dalam anuitas akhir yang mengikuti dari aritmatik itu ada 4 komponen yang harus Anda ketahui, dan itu harus Anda cari dari soal ya. Komponen pertama adalah berapa sih besar pembayaran pertama, itu kita notasikan dengan P. Oke, jadi cari tahu berapa nilai P-nya. Yang kemudian poin kedua itu adalah kita harus tahu berapa sih selisihnya gitu kan ya, atau nilai Q-nya di sini. Kalau Anda perhatikan, ini kan selisihnya di antara pembayaran itu masing-masing adalah 3 dolar gitu kan ya. Jadi kita dapat Q-nya 3. Selanjutnya kita cari N-nya berapa, dia berapa kali dibayarkan. Nah, ternyata ini kita punya jangka waktunya adalah N-nya itu 10 atau 10 tahun di sini. Lalu yang terakhir adalah I-nya, yaitu efektif interest rate-nya ya, per periode waktunya. Karena ini tahunan, maka ini adalah tingkat bunga efektif tahunan, yaitu sebesar 5%. Jadi sebelum Anda mengerjakan soal, 4 komponen ini harus diketahui. Berapa nilai P-nya, berapa Q-nya, berapa N-nya, dan berapa I-nya. Nanti tinggal kita masukkan aja ke formulanya. Ini kan formulanya yaitu present value sama dengan P dikalikan E angle N ditambah dengan Q dikalikan dengan, ini saya kasih kurung aja, yaitu E angle N dikurangi N V pangkat N dibagi dengan I. Tinggal kita masukkan keempat komponen ini ke dalam persamaan. Maka kita peroleh formula seperti ini dan kita hitung hasilnya adalah 133,5648,183. Berikutnya pun juga sama untuk di contoh 4.7 ini, kita cari tahu ternyata P-nya atau pembayaran pertama adalah 1225, lalu Q atau selisih pembayarannya itu adalah 1350, waktunya 12 tahun yaitu N-nya 12 di sini, dan I-nya adalah sebesar 5%. Tinggal kita masukkan aja nanti sama seperti yang atas ini ya. Tinggal kita substitusikan nilainya, nanti bisa Anda cari terlebih dahulu. Ini berapa nilainya. Oke, ini saya tinggalkan kepada Anda sebagai latihan ya. Tinggal menghitung aja sebenarnya. Tinggal masukkan formulanya aja. Oke, berikutnya ini selain asumsi anuitas yang meningkat mengikuti deret aritmetik, ternyata juga ada asumsi bahwasanya pembayaran anuitasnya itu adalah menurun nih. Kalau yang tadi kan meningkat ya dari angka 1, terus 2 dolar, 3 dolar, 4 dolar, sampai terakhir adalah N dolar, maka ini dibalik nih pembayarannya nih.
Kalau dalam kasus ini diasumsikan pembayaran pertama atau P-nya itu adalah N, dan dan selisihnya itu adalah min 1. Jadi ini pembayarannya turun gitu kan ya. Nah, ini kalau saya gambarkan, ini kalau kasusnya adalah immediate. Kalau immediate ini artinya pembayaran di akhir tahun pertama kan ya, pembayaran pertama di sini nih. Pembayaran pertama sebesar N, pembayaran kedua adalah N-1, pembayaran ketiga itu N-2, dan terakhir di waktu ke N itu pembayarannya adalah 1. Nah, kalau ini dalam kasus do, karena do itu dimulai di tahun ke-0 atau pada saat ini, jadi langsung gitu kan ya. Di waktu ke-0 ini besar pembayarannya N, di waktu ke-1 ini N-1, dan terakhir di waktu ke N-1 besar pembayarannya adalah 1 di sini. Nah, kalau Anda perhatikan baik-baik, diagram ini kan kayak kebalikan ya, kebalikan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya urut aja kan, 1, 2, 3, terakhir N gitu kan ya. Nah, ini kayak dibalik gitu ya, besar pembayarannya. Nah, ini ada formulanya. Ini formula untuk present value dan future value dalam kasus decreasing annuity immediate. Lihat ini ya, apa namanya notasinya. Notasinya adalah DA. DA ini D-nya menunjukkan decreasing. Lalu A-nya ini menunjukkan annuity. Khususnya adalah annuity immediate. Karena nggak ada double dot ya. Lalu ini pun juga sama. Ini menunjukkan future value untuk decreasing annuity immediate. Lihat formulanya. Ini adalah N dikurangi dengan A angle N dibagi dengan I. Nah, bagian atas ini juga, ini adalah present value dan future value untuk annuity immediate. Nah, ini perbedaan utama ya dengan formula yang sebelumnya. Kalau sebelumnya balik lagi ke sini, ini seluruhnya ternyata penghitungannya itu menggunakan annuity do ternyata ya di bagian pembilangnya. Nah, kalau di sini dalam anuitas yang turun mengikuti deret aritmetika, ternyata penghitungan di bagian pembilangnya seluruhnya, baik yang immediate maupun do, ini menggunakan annuity immediate semuanya ya. Itu perbedaan utamanya. Oke, jadi tolong dicatat baik-baik terkait hal itu. Nah, formulanya antara annuity immediate sama annuity do untuk kasus turun ini pun juga hampir sama. Bagian pembilangnya ini pasti sama persis, yaitu N dikurangi dengan A angle N. Sedangkan bagian penyebutnya ini selalu sama ya penyebutnya ya. Kalau immediate ini adalah I, jadi untuk kasus manapun itu immediate pembaginya pasti I, dan untuk do itu pembaginya itu adalah D di sini. Pun demikian juga untuk yang future value ini pembaginya I, dan ini juga pembaginya adalah D. Oke, jadi tolong catat baik-baik. Untuk yang decreasing annuity, bagian pembilangnya kita selalu menggunakan present value maupun future value untuk annuity immediate. Perbedaan hanya di bagian penyebutnya saja. Kita lihat contoh 4.8. Dapatkan present value dari annuity do, jadi ini adalah anuitas awal dengan 17 kali pembayaran, dengan pembayarannya seperti ini nih. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, ini karena annuity do berarti pembayaran pertama dilakukan di waktu ke-0 dan 17 kali pembayaran, maka pembayaran terakhir adalah di waktu ke-16. Ini masing-masing besarnya adalah 100, 96, 92 sampai terakhir adalah 36. Oke. Jadi ini untuk mempermudah penghitungan ya, ini coba saya pecah nih, saya pecah jadi dua. Penghitungannya kayak gini nih. Jadi dua hal ini, dua diagram waktu ini mereplikasi diagram yang atasnya. Jadi 100 ini saya pecah menjadi 68 sama 32, terus 96 menjadi 64 dan 32, begitu seterusnya. Sampai yang terakhir adalah yang 36 ini menjadi 32 dan 4. Nah, kalau Anda perhatikan, bagian ini kan menjadi anuitas biasa ya. Dia bukan anuitas yang turun ataupun anuitas naik nih. Ini gampang banget berarti ngitungnya. Ini adalah anuitas awal, pembayarannya 17 kali, masing-masing besarnya $32. Maka kita punya present value-nya adalah 32 dikalikan dengan A double dot angle 17. Jadi ini menunjukkan present value dari anuitas awal dengan 17 kali pembayaran, di mana masing-masing besarnya adalah 32. Nah, yang bagian pertama, bagian ini, diagram ini menunjukkan anuitas turun nih. Jadi ini caranya gimana sih kok melihat, ini kok jadi anuitas turun ya? Ini gini aja caranya, masing-masing ini 4 pengali 4-nya kita keluarkan. Kalau pengali 4-nya kita keluarkan, maka ini menghasilkan, ini misalkan dibagi 4 gitu kan ya, ini menghasilkan angka 17, ini 16, ini 15, dan terakhir adalah 1. Nah, perhatikan ini 17, 16, 15, sampai terakhir 1. Ini kan merupakan anuitas turun kan ya? Ikuti formula yang ini nih. P-nya N, Q-nya min 1 kan ya? Di sini berarti kan P-nya itu 17, terus N-nya kan min 1. Persis sama berarti kan ya? Ini anuitas turun, cuman 4-nya ini kita keluarkan gitu ya.
Nah, ini kita peroleh present value-nya adalah 4. Nah, 4 ini kan kita keluarkan dari penghitungan, terus kita kalikan dengan present value dari anuitas yang turun, yaitu DA double dot angle 17. Ini ingat ya, ini adalah present value dari decreasing annuity 2. Tinggal kita masukkan ke formula ini. Kita tahu tadi untuk yang ini ya, yang di A17 ini nilainya sama dengan 17 dikurangi A17 dibagi dengan D. Oke, ini ingat ini adalah untuk annuity immediate. Tinggal kita masukkan ke sini, kita tahu berapa nilainya. Cuman dalam soal ini tidak diberikan berapa nilai I-nya. Jadi cukup kita tuliskan seperti ini aja. Jadi 4 dikalikan dengan 17 dikurangi